Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hujatan lana la hujatan alaina, sebagai penolong kita di hari kiamat, dan bukan malah menjadi sebagai salah satu yang akan memberatkan dosa kita di hari kiamat. Sudah saya cantumkan keutamaan Al-Quran di halaman 93, diantaranya adalah keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Rasul SAW mengatakan boleh iri atau ghibthah, merasa ingin memiliki pada beberapa hal, diantaranya adalah kepada orang kaya yang senantiasa bersedekah, serta orang berilmu yang senantiasa berdakwah dan menyambung ilmunya kepada orang yang lain, dan juga boleh iri kepada pecinta Al-Quran. Rasul SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya di riwayat Bukhari, tidak ada rasa hasud atau iri kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang lelaki yang diberikan ilmu oleh Allah tentang Al-Quran sehingga dia membacanya siang dan malam, maka ada tetangganya mendengar hal itu, kemudian dia mengatakan, seandainya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan Allah kepadanya, maka aku akan beramal sebagaimana apa yang dia lakukan. Dan seorang laki yang diberikan harta kepadanya, maka dia pun menghabiskan harta itu di jalan Allah. Kemudian orang berkata, seandainya aku diberi apa yang Allah berikan kepada fulan, maka saya akan melakukan apa yang dia lakukannya. Maka merasa iri atau ghibthah, rasa ingin bisa jadi seperti orang lain, boleh di dalam dua hal. Di antaranya adalah kepada orang yang diberikan oleh Allah rizki, kemudian dia bersedekah dengan baik, serta kepada orang yang diberi ilmu, diberi keistimewaan membaca Al-Quran, yang membacanya siang dan malam, dan itu adalah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh untuk merasa iri, merasa ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, kecuali pada dua hal ini. Dan semoga kita diberikan oleh Allah rizki yang luas sehingga kita mudah untuk bersedekah, dan diberikan oleh Allah ilmu serta keistiqomahan membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran juga akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Ikhwan dan akhwat santri Pondok Sanad yang senantiasa dirindukan Nabi Muhammad SAW, jangan pernah meremehkan seorang pengajar Al-Quran. Sering kita mendapati bahwa pengajar Al-Quran di taman pendidikan Quran atau di dalam sebuah madrasah diniyah, di mana di sana diajarkan dasar-dasar Al-Quran, membaca huruf hijaiyah dari alif sampai akhir, kemudian belajar dengan hal-hal yang rasanya simpel sekali. Hal ini dirasa kalah hebatnya dengan para ulama yang telah mengajarkan fikih atau mengajarkan usul fikih atau mengajarkan ilmu-ilmu yang tampaknya sulit untuk difahami, dan orang meremehkan para pengajar Al-Quran. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang telah mempelajari Al-Quran, dan ketika sudah mengetahui bagaimana isi dan kandungan Al-Quran, bisa mengajarkannya kepada orang lain. Rasul tidak mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian orang yang memiliki banyak hartanya, atau orang yang memiliki banyak rumah, atau seseorang yang memiliki outfit yang istimewa. Tapi Nabi Muhammad SAW mengkategorikan manusia terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, mesti dengan huruf-huruf hijaiyah yang tampaknya simpel. Satu kejadian yang sangat luar biasa terjadi pada seorang waliullah di zaman beberapa abad yang lalu, ketika ia mengantar anaknya untuk belajar mengaji Al-Quran di sebuah madrasah. Kemudian setelah anaknya bisa membaca surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun wajib di dalam sholat, ketika sudah berhasil membaca surat Al-Fatihah, datanglah si wali murid, si waliullah ini ke guru yang telah mengajarkan anaknya surat Al-Fatihah tadi, sambil membawa hadiah uang sekitar 100 juta rupiah untuk saat ini. Dan ketika diberikan kepada si pengajar tadi, dia terkejut dan mengatakan, apa yang telah saya lakukan sehingga Anda memberi hadiah seperti ini? Si wali tadi mengatakan, saya memberikan Anda uang 100 juta rupiah karena Anda telah mengajarkan kepada anak saya bacaan Al-Quran dengan fasih, khususnya Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, di mana dengan ini saya yakin insya Allah anak saya akan bisa sholat dengan lebih baik. Maka si guru tadi menolak, tidak, saya nggak pantas, saya cuma mengajarkan Al-Fatihah kepada anak Anda
dan ini adalah sesuatu yang simpel dan banyak orang bisa melakukannya. Si waliullah tadi mulai tersinggung, akan tapi dia tetap memaksa sambil mengatakan, tidak Ustadz, bahkan seandainya saya memiliki sesuatu yang lebih banyak lagi, saya akan berikan uang yang lebih banyak lagi untuk Anda. Guru tadi mengatakan, tidak wahai wali murid, saya akan kembalikan ini padamu karena saya tidak merasa pantas mendapatkannya. Saat itulah seorang wali tadi marah dan mengatakan, apakah seperti ini orang yang mengajarkan Al-Quran? Apakah seperti ini orang yang mengajarkan umul kitab kepada seorang anak kecil dan merasa bahwa Al-Quran hanya satu ilmu yang biasa saja? Ketahuilah bahwa seluruh ilmu yang dikarang kitabnya oleh manusia tidak sebanding dengan satu huruf yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, dengan Fatihah yang kau ajarkan kepada saya, anak saya, maka anak saya telah bisa membaca Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah adalah rukun qauli yang wajib dibaca ketika seseorang harus sholat. Dengan mampunya dia membaca surat Al-Fatihah, maka saya merasa lepas tanggung jawab dari kewajiban saya atasnya, dan saya merasa lebih tenang nanti di yaumil qiyamah karena salah satu kewajiban yang sudah Anda bantu. Dan mohon maaf Ustadz, Anda harus menerima hadiah dari saya ini, dan tampaknya saat ini adalah akhir dari saya mengantar anak Anda ke madrasah Anda, karena saya tidak akan membelajarkan anak saya mengaji Al-Quran kepada seseorang yang merasa Al-Quran kalah dengan kitab-kitab fikih atau kitab-kitab yang lain. Subhanallah, inilah bagaimana orang-orang dahulu melihat kepada para pengajar Al-Quran. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, saya yakin Anda yang melihat video ini, banyak dari Anda sedang mengajarkan Al-Quran dengan anak-anak yang masih kecil. Anda mengajarkan huruf hijaiyah kepada mereka. Ketahuilah, yang kalian lakukan adalah sebaik-baik pelajaran, dan kalian adalah orang yang menurut Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian ketika mampu mengajarkannya kepada orang lain. Jadilah pengajar Al-Quran, banggalah menjadi guru-guru pengajar Al-Quran. Insya Allah antum adalah orang-orang yang terbaik. Barakallahu fikum, semoga kita dijadikan orang-orang yang bisa memahami dan mengajarkan kitab suci yang terbaik, karena inilah satu-satunya kitab suci yang tidak akan pernah tergantikan atau teredit oleh siapapun, karena Allah yang telah bersumpah untuk menjaganya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.